Baik, selamat pagi, perkenalkan saya dengan Dr. Rian dari Wijapa. Iya. Baik, pada hari ini kita akan melakukan usaha sensoris yang dimana saya akan meminta Ibu untuk menyebutkan beberapa hal dan juga saya akan menyentuh beberapa bagian dari tubuh Ibu seperti telapak tangan, bahu, dan lain-lain yang mungkin Ibu akan merasa sedikit nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, kemudian saya akan melakukan jutaan mata terlebih dahulu. Oke, baik, setelah sudah, maka saya mempersiapkan peralatan mulai dari 2 buah tusuk gigi, kemudian ada cotton bud, dan juga 2 buah tabung reaksi, kemudian garpu tang. Kemudian saya akan memposisikan pasien duduk rileks. Kemudian untuk semua pemeriksaan dilakukan pada lokasi yang sama di sisi kanan dan kiri tubuh, lalu dibandingkan hasilnya. Kemudian untuk penilaian sensasi nyeri, suhu, dan raba halus dibandingkan antara area distal dan proksimal anggota gerak, lokasi pemeriksaan kedua bahu, sisi dalam dan luar antara kaki, ibu jari dan jari kelingking, paha depan, sisi medial dan lateral dari pubis, jari kelingking kaki, sisi medial dan dari kedua gluteus. Kemudian jika pada pemeriksaan dilewatkan dengan sensasi yang tidak normal, atau hipersensitif, maka cari batas area tersebut secara bertahap hingga menemukan area dengan sensasi yang normal. Kemudian untuk penilaian sensasi nyeri, biarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan saat pemeriksa menekan ujung runcing, tusuk gigi dan ujung tumpul cotton bud pada area di mana pemeriksaan yakin tidak terdapat defisit sensorik. Kemudian minta pasien menutup mata, kemudian melakukan prosedur ini di beberapa tempat dengan menekan ujung tajam tusuk gigi dan ujung tumpul cotton bud secara bersamaan, secara bergantian dan juga acak. Bisa minta telapak tangan Ibu. Oke. Baik, sini saya akan ada 2 alat yang saya gunakan, yaitu cotton bud dan juga tusuk gigi. Nanti Ibu sebutkan ya, daerah mana yang terasa tajam dan daerah mana yang terasa tumpul. Baik, bisa tolong tutup mata terlebih dahulu. Raja. Di bagian mana? Kiri. Raja. Di bagian mana? Kiri. Tumpul. Di bagian Kanan. Raja. Kanan. Baik, kemudian apabila terdapat gangguan membedakan sensasi tajam dan tumpul, gunakan istilah hiperalgesia, analgesia, atau hiperalgesia. Catat bagian tubuh yang mengalami gangguan. Kemudian berikutnya ada penilaian suhu. Pada pemeriksaan ini siapkan 2 buah tabung reaksi, yaitu air panas dan juga air dingin. Kemudian saya membiarkan pasien merasakan perbedaan rangsangan suhu yang diberikan pada area di mana pemeriksa yakin tidak terdapat defisit sensorik. Kemudian saya meminta pasien untuk menutup mata. Kemudian saya akan menentukan area rangsangan panas dan dingin di beberapa area tubuh pasien. Oke, boleh minta telapak tangannya lagi Bu. Kemudian tutup mata lagi. Kemudian sebutkan ya Bu ya, ini panas atau dingin. Di bagian mana? Dingin. Kemudian ini? Panas. Ini? Dingin. Oke. Baik, kemudian saya akan menentukan dan mencatat bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam pembedakan rangsangan suhu. Kemudian saya akan menilai sensasi raba halus. Untuk pemeriksaan ini saya menggunakan ujung cotton bud. Kemudian saya minta pasien untuk menutup mata, dan ketika saya sentuh saya akan juga meminta pasien untuk mengatakan iya setiap kali merasakan kontak. Minta pasien untuk menentukan bila pasien merasakan sensasi yang berbeda saat disentuh. Bisa tolong telapak tangannya lagi Bu. Ini? Iya. 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 Apakah ada sensasi yang berbeda saat disentuh? Nggak ada. Oke. Kemudian saya mencatat bagian tubuh mana yang mengalami gangguan dalam membedakan rangsangan suhu.
Kemudian saya akan menilai posisi proprioceptif. Di sini saya akan meminta pasien menutup mata, kemudian saya memegang ibu jari pasien di antara jempol dan jari telunjuk. Bisa minta tangannya, Bu? Kemudian saya akan memegang ibu jari. Kemudian saya akan menggerakkan ibu jari ke atas dan ke bawah untuk menunjukkan ke pasien. Ini posisi atas, ini posisi bawah ya Bu ya. Posisi bawah. Kemudian saya akan minta pasien untuk menutup mata. Kemudian saya akan menggerakkan jempol pasien secara acak ke atas ke bawah. Pada tiap posisi berhenti, saya akan menanyakan ke pasien. Atas. Kanan. Atas. Bawah. Yang sebelahnya. Atas. Bawah. Atas. Oke. Baik, saya akan mencatat bagian tubuh mana yang mengalami gangguan dalam membedakan posisi. Kemudian untuk penilaian berikutnya, kemudian saya akan melakukan penilaian sensasi getar. Saya akan menggunakan kepala dengan frekuensi rendah 1,8 Hz. Kemudian saya akan mengendalikan kepala dengan cara menutupnya ke pergelangan tangan. Kemudian saya akan membiarkan pasien merasakan sensasi getar saat kepala disentuhkan ke sendi intervalnya pasien. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Saya menutup mata terlebih dahulu, Bu. Kemudian saya akan menggetarkan di pergelangan tangan. Apakah ada rasa getaran, Bu? Untuk tangan sebelahnya. Oke. Untuk memastikan pasien benar-benar merasakan getaran dan bukan sentuhan, minta pasien untuk memberitahu saat getaran garpu tangan telah berhenti. Sekali lagi, Bu, untuk kedua tangannya. Kali ini Ibu kasih tahu ya kalau sudah berhenti ya. Sudah. Oke. Kemudian saya akan melakukan di bagian kaki juga. Kemudian saya akan mencari bagian tubuh mana saja yang mengalami gangguan dalam menggerakkan rangsangan getar. Kemudian saya akan melakukan penilaian diskriminasi 2 titik. Untuk pemeriksaan ini saya akan menggunakan ujung 2 tusuk gigi. Kemudian saya akan meminta pasien menutup mata. Saya akan menusuk secara asap, kadang 1, kadang 2 ke jari tangan bagian dalam. Apakah pasien merasakan 1 atau 2 tusuk gigi. Saatnya menyentuhkan 2 tusuk gigi dan pasien hanya merasakan 1 tusuk gigi, perlebar jarak antar tusuk gigi saat menyentuh 2 tusuk gigi dan pasien bisa merasakan 2 tusuk gigi. Persempit jarak antar tusuk gigi. Tolong 2 telapak tangannya, Bu. Oke, ukuran jarak minimal pasien membedakan antara 1 atau 2 tusuk gigi, jarak normal 5 mm. Ini berapa tusuk gigi, Bu? 1, Ini? 2, Ini? 4. Sebelahnya? Ini? 1, Ini? 2, Ini? 2. Ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah penilaian stereognosis. Itu untuk pemeriksaan ini gunakan kunci dan kunci, uang logam, kancing, pensil, cincin atau benda lain yang mudah dikenali oleh pasien. Kemudian pasien diminta untuk mengidentifikasi benda yang diletakkan di telapak tangannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan apa yang akan dilakukan respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham, minta pasien untuk menutup kedua matanya. Apakah Ibu sudah paham? Apa? Jadi di sini ada Bu, di sini ada 2 benda, yaitu cincin dan juga tutup botol. Nah, saya akan menaruh di telapak tangan Ibu, kemudian saya akan meminta Ibu tutup mata, kemudian Ibu identifikasi mana yang tutup botol, mana yang cincin.
Tolong telapak tangannya Bu, keduanya. Oke. Tutup mata. Yang bagian kiri apa dan bagian kanan yang mana? Yang kanan yang ini. Yang kanan ini isinya apa? Kecil. Yang kiri? Botol. Oke, baik. Kemudian pemeriksaan yang abnormal bila pasien menyebutkan nama benda tersebut dengan benar. Bila pasien dapat mengenali bentuk, tekstur, dan ukuran namun tidak dapat menyebutkan nama benda, maka ulangi pemeriksaan yang menggunakan benda lain. Ketidakmampuan menyebutkan nama benda mengindikasikan gangguan pada lobus parentalis kontralateral. Kemudian untuk berikutnya ada penilaian barognosis. Untuk pemeriksaan ini dapat menggunakan benda yang dengan berat yang bergradasi, ringan hingga berat seperti kancing, lampu skarab logam hingga baterai. Masing-masing satu benda diletakkan di telapak tangan kiri dan kanan. Pasien diminta identifikasi manakah benda yang terasa lebih ringan atau lebih berat. Lakukan secara berulang dan acak menggunakan benda dengan berat yang bervariasi. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Baik Bu, di sini ada dua benda lagi. Perhatikan. Jadi di sini ada dua benda. Kemudian saya akan taruh di telapak tangan Ibu. Kemudian Ibu akan tentukan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Apakah Ibu sudah paham? Baik, Ibu tolong tutup mata dan juga membuka telapak tangannya. Baik, tutup mata, tutup telapak tangan. Terus Ibu kasih tahu ke saya mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Kiri lebih berat. Kiri itu apa? Cincin. Oke. Baik, kemudian untuk pemeriksaan ini yang abnormal, jika pasien dapat menyebutkan secara konsisten benda yang lebih ringan dan berat. Kemudian pemeriksaan topognosis. Pasien diminta untuk memberitahukan tempat pada tubuhnya yang disentuh oleh pemeriksa. Tempat menyentuh harus di lokasi yang jelas, misalnya pada pipi kiri atau bawah telinga, tungkai atas atau tungkai bawah. Sebelum dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, demonstrasikan terlebih dahulu pemeriksaan yang akan dilakukan beserta respon pasien yang diharapkan. Setelah pasien paham, minta pasien untuk menutup kedua mata. Jadi Bu, saya akan menyentuh di beberapa bagian tubuh Ibu. Kemudian Ibu tolong kasih tahu saya ya, Ibu sentuh di bagian mana. Oke, baik. Ibu sudah paham? Apakah Ibu sudah paham? Boleh tutup matanya? Oke, ini di bagian mana Bu? Tangan. Khususnya? Lebih spesifik lagi? Siku. Oke, kemudian di sini? Bahu. Di bagian sini di mana? Ini? Di mana? Bahu. Di mana? Kiri. Oke. Kemudian di sini? Di bagian sini? Telapak tangan. Baik arah? Kiri. Ini? Kanan. Apa? Telapak tangan. Ya. Kemudian pemeriksaan dianggap normal bila pasien dapat menyebutkan secara konsisten lokasi tubuh yang disentuh oleh pemeriksa. Kemudian yang terakhir adalah baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan grafestesia ya Bu ya, yang nantinya itu saya akan menggambar angka, huruf dan juga bentuk dua dimensi di telapak tangan Ibu. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk tebak ya Bu ya. Ini untuk demonstrasinya dulu. Ini B. Oke. Kemudian ini C. ya. Oke. Baik. Kalau Ibu sudah paham, Ibu tolong tutup matanya Bu. Oke, baik. Jika sudah, yang ini yang pertama. 13. Kemudian F. oke.
Oke. Oke, untuk pemeriksaan dianggap normal bila pasien dapat menyebutkan secara konsisten angka, huruf, dan bentuk dua dimensi yang dituliskan. Oke, baik Bu, untuk pemeriksaan sensor sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya Ibu.